رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk dapat bertemu dalam kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Para ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang lalu telah kita pelajari bagaimana pengaruh ataupun dampak negatif hukuman fisik terhadap anak-anak, baik dari sisi kejiwaan maupun juga dari sisi fisik ataupun tubuh si anak. Sekarang kita lihat ikhwah, apa contoh-contoh hukuman? Contoh-contoh hukuman fisik yang tentunya kita seorang guru, seorang muallim, seorang pendidik harus menjauhkan hukuman-hukuman seperti ini. Ya, harus menjauhkan dari memberikan hukuman-hukuman berikut kepada anak didik siapapun dia. Apakah dia anak sendiri ataukah dia adalah anak-anak murid kita yang belajar dengan kita. Al-uqubatul mamnu'ah. Hukuman-hukuman fisik yang terlarang. إذا احتاج المعلم إلى العقوبة أحيانا فعليه أن يتجنب ما يليه. Apabila seorang guru dia harus memberikan hukuman fisik, ya, mau tidak mau dia harus memberikan hukuman fisik, maka hendaklah dia menjauhi hal-hal berikut. Sebagaimana yang telah kita bahas di kajian lalu bahwasanya bukan tidak dibolehkan memberikan hukuman fisik, tapi hukuman fisik adalah fase terakhir, step yang terakhir dalam memberikan dampak jera kepada seorang anak didik agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, tentunya ini merupakan cara pamungkas, cara yang terakhir. Itu dia, bukan cara yang pertama, bukan, tapi dia yang terakhir. Yang pertama seperti yang telah kita bahas bahwasanya tetap dengan mengajak, membujuk, ya, berdakwah dengan lemah lembut, menuntun mereka ke jalan yang benar, itu merupakan metode dasar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala.
di kalangan manapun, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Metode dasar dalam mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan dengan peringatan yang baik. Wajadilhum billati ahsan, silakan berdiskusi dengan mereka dengan cara yang terbaik. Itu metode yang dasar, ya. Metode yang dasar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Muhammad, apabila engkau memiliki hati yang keras dan kasar, niscaya orang-orang akan berlarian darimu. Tidak ada seorang pun yang mau mendekati dirimu kalau metodenya dengan metode yang kasar. Demikian ikhwah, ya. Jadi sekali lagi bahwasanya metode dasar dalam mengajak manusia ke jalan Allah adalah dengan cara lemah lembut, dengan cara yang bijak. Demikian ikhwah. Barulah setelah melampaui beberapa step yang terakhir adalah dengan cara memukul. Memukul ini pun ada aturan-aturannya. Tidak bisa asal sabet, tidak. Ya. Harus memperhatikan aturan-aturannya dalam Islam. Jangan sampai ketika kita memberikan hukuman fisik ini kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita ingin anak-anak didik kita menjadi orang yang soleh sementara kita mendidiknya dengan cara melanggar syariat, dengan metode yang melanggar syariat? Tentu hal ini tidak akan mungkin. Ya, tentu hal ini tidak akan mungkin bisa dilakukan. Makanya ketika kita mau memukul, maka pukulan ini pun dia memiliki aturan tersendiri. Ada syarat-syaratnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu, jika seorang guru mau tidak mau dia harus menggunakan hukuman fisik. Jika seorang guru dia sudah lampaui beberapa tahapan, sudah diajak, dibujuk dengan lemah lembut, tapi ternyata si anak didik ini masih saja melanggar, bahkan melanggar peraturan yang sama, maka mau tidak mau harus digunakan yaitu hukuman fisik. Baik. Apabila seorang guru terpaksa harus menggunakan hukuman fisik, yang diharapkan dengan memberikan hukuman fisik ini akan memberikan dampak jera bagi si anak didik, maka fa'alaihi ayyatajannaba mayali, hendaklah dia menjauhkan dari hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, ad-darbu 'alal wajhi, memukul wajah. Ya, memukul wajah. Wadzalika syai'un bainal muallimin. Memukul wajah ini banyak dipraktekkan oleh para guru. Haitsu yadribuna at-talibu 'ala wajhi, di mana mereka menampar wajah si siswa. Wa rubbama asaba ahadahum ainahu au udhunahu. Terkadang tamparan itu mengenai mata atau telinga si siswa. Wa ta'ridu lil mas'uliyati wal mahakamati wa daf'il gharamati, sehingga si guru terpaksa diseret ke majelis pengadilan. Ya, diseret ke mahkamah pengadilan dan harus membayar denda. Wa kana sababan fit ta'tili ahadu hawasih, dikarenakan akibat pukulan tersebut si murid kehilangan salah satu daripada panca inderanya. Bisa saja ikhwah, ya, ketika seorang guru emosi dia tampar telinganya. Ikhwah, ini gendang telinga kita ini sensitif. Pecah gendang telinganya, jadilah orang tuli sebelah.
Saya kira nggak akan ada orang tua manapun yang rela anaknya dipukul oleh gurunya, telinganya dipukul oleh gurunya hingga gendang telinganya pecah. Pasti dia akan menuntut. Demikian, pasti akan menuntut, ikhwah. Demikian. Dan gendang telinga itu bukan satu organ yang mudah diperjualbelikan. Itu mahal harganya. Demikian, ikhwah. Jadi ya, hati-hati bagi seorang guru ketika dia menggunakan pukulan wajah. Dan bukan hati-hati artinya. Bukan hati-hati dia boleh. Enggak boleh sama sekali, ikhwah. Memukul daerah wajah satu perkara yang diharamkan dalam Islam, bukan makruh. Walidzalika faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an darbil wajhi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin memukul wajah. Faqal, beliau bersabda, "Idza daraba ahadukum khadimahu falyattaqil wajha." Apabila salah seorang kalian memukul pelayannya, jangan pukul wajahnya. Demikian, ikhwah, jangan pukul wajahnya. Itulah dia larangan Rasulullah SAW. Sebab ikhwah, wajah ini merupakan organ tubuh manusia yang paling dimuliakan, yang paling dihormati. Ketika kita bertemu dengan seseorang, yang pertama kita lihat bukan kakinya, bukan telinganya, bukan badannya, tapi yang pertama kita lihat adalah wajahnya. Demikian, ikhwah, wajahnya lah yang pertama kita lihat. Ketika wajahnya terjadi memar, tentu orang-orang yang melihat akan bertanya-tanya, kenapa wajahmu memar? Demikian, ikhwah. Kalau memar itu di tangan, memar itu di pinggul, memar itu di paha, memar itu di punggung, itu masih bisa tersembunyikan. Tapi kalau memar itu berada di wajah, ya, kesannya pasti akan ada kekerasan di sana. Demikian, ikhwah. Kalau ada seorang yang cacat, maka cacat yang pertama dikenal orang adalah cacat yang ada di wajah. Ya, cacat yang ada di wajah. Kenapa pertama kali seorang mengenal orang lain dia sudah bisa mengatakan, wah dia cantik, wah dia tampan? Kenapa? Dari mana dia menilainya? Dari wajah. Ya, dari wajah. Makanya seorang yang, apalagi kalau seorang ibu-ibu dia merasa memiliki wajah yang cantik jelita, dia merasa pede. Tapi kalau misalnya dia sumbing misalnya, mungkin bawaan lahir misalnya, otomatis dia tidak begitu sepede orang yang sempurna, atau hidungnya agak sedikit misalnya. Ya, wajah ini, wajah. Dalam Islam wajah ini sangat dihormati. Oleh karena itu haram hukumnya seorang memukul wajah. Haram hukumnya seorang menampar wajah. Wajah apapun itu. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Suwaid bin Muqrin as-sahabi annahu ra'a rajulan latama ghulamahu. Suwaid bin Muqrin, ini seorang sahabat, melihat ada seorang laki-laki ditamparnya, seorang laki-laki yang menampar hamba sahayanya, hamba sahaya. Faqala, apa katanya? Awama alimta anna surata muhtaram? Tidakkah engkau tahu bahwasanya wajah itu anggota badan yang sangat dihormati? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza qatala ahadukum akhah falyatajannab al-wajha." Apabila salah seorang kalian berkelahi dengan saudaranya, ya mungkin karena satu sebab, apakah dikarenakan pembelaan diri, Allahu a'lam bishawab. Artinya apabila berkelahi, maka hati-hati jangan sampai memukul wajah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang memukul wajah hewan, ikhwah. Jadi wajah hewan pun nggak boleh kita pukul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, an Jabirin radhiyallahu anhu,
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bihimarin qad wusima fi wajhihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu ada seekor himar yang sedang diseret. Ya, sedang dipeganglah oleh seseorang. Ternyata wajahnya itu sudah usim ikhwah. Usim itu, wasmu itu besi panas, ya besi entah berbentuk apalah namanya atau berbentuk khusus, terserah yang si pemiliknya apakah dia apakah dia berupa huruf ataukah, intinya besi ini merupakan satu label lah, tanda. Caranya besi yang tanda ini dipanaskan di api, setelah panas ditempelkan di badan si hewan. Demikian ikhwah. Ya, ditempelkan di kulitnya. Demikian sehingga bulunya itu angus di sekitar sekitar yang tertempel besi tersebut, sehingga dia nanti menunjukkan apakah bentuk huruf ataukah bentuk suatu label atau apalah namanya. Tapi permasalahannya si pemilik keledai ini melakukan wasmu itu di wajah si keledai. Jadi besi yang dipanaskan tadi ditempelkan di wajah keledai, bukan di badannya. Lantas ikhwah, faqala, beliau mengatakan, ama balagakum anni la'antu man wusimal bahimah man wasamal bahimata fi wajhiha au darbuha fi wajhiha. Tidakkah sampai berita kepada kalian bahwasanya aku melaknat orang-orang yang melakukan wasmu di wajah hewan atau memukul wajah hewan? Tidakkah sampai kepada kalian? Demikian ikhwah. Jadi ketika Rasulullah melihat keledai tersebut ditandai dengan wasmu, ya, besi yang dipanaskan, dan itu dilakukan di wajah si keledai, marah Rasulullah SAW. Rasulullah lantas memanggil si pemilik keledai dan memberitahukannya, apakah kalian nggak sampai beritanya bahwasanya aku melaknat orang yang melakukan wasmu di wajah hewan, atau aku melaknat orang yang memukul wajah hewan. Begitu ikhwah. Ini menunjukkan bahwasanya dilarang memukul wajah. Dilarang. Sedangkan memukul wajah hewan saja kita dilarang, apatah lagi memukul wajah manusia. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, wahai para pendidik, guru, muallim, mudarris dan mudarrisah, para asatidzah, ustazah dan lain-lainnya, termasuk wahai para orang tua, ketika Anda mau memberikan hukuman fisik kepada anak Anda, anak didik Anda, jangan sekali-sekali memukul wajah. Hukumnya haram, Anda berdosa. Ya, berdosa. Demikian, hati-hati dalam masalah ini. Makanya tadi kita katakan bahwasanya jika memang terpaksa seorang guru harus memberikan hukuman fisik, maka dia harus memberikan hukuman fisik tersebut setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Di antaranya ketika dia menghukumnya tidak boleh pukul wajah. Yang kedua, al-qaswatu syadid. Memukul dengan sangat kuat. Ya, memukul dengan sangat kuat. Ikhwah, perlu kita ketahui, kita harus kembalikan motivasi kita memukul itu apa? Tujuan kita memukul itu apa? Tujuan kita memukul anak didik kita, anak-anak kita, anak kandung kita, dan seterusnya, siswa-siswa, tujuan memukulnya adalah sebagai pendidikan dan agar mereka menghentikan kesalahannya. Itu tujuannya kan. Bukan seperti ketika kita bertemu dengan seorang maling ketangkap basah kemudian kita pukuli sampai lembab. Bukan. Seorang yang memukuli maling yang ketangkap basah itu bukan untuk pendidikan. Memang benar-benar hukuman untuk menghajarnya. Demikian ikhwah. Tapi kita, anak-anak kita, siswa-siswa kita, apakah tega kita pukul seperti kita pukul maling?
Demikian ikhwah. Kita ingin mereka itu tidak melakukan kesalahan, hanya itu. Tidak mengulangi kesalahannya, agar hanya itu. Supaya dia diberi dampak jerah. Tak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Hanya itu yang kita inginkan. Sehingga dia bisa semakin menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Itulah yang kita inginkan. Sebagai pukulan mendidik. Jadi kalau dia seorang guru memukul, kemudian luar biasa ya, kuatnya luar biasa, ini bukan mendidik, ya, ini menghajar namanya, bukan mendidik. Al-muallimul qasi fi darbihi yutlaqu alaihi tullab isman qasiyan. Seorang guru yang kasar, yang kalau dia memukul sangat kuat, maka murid-murid akan memberi dia julukan dengan julukan guru yang kasar, guru yang keras, ya, guru yang keras. Yaquluna anhu, itulah sebutan mereka terhadap si guru yang keras ini. Fulanun muallimun zalim, bahkan mereka katakan si fulan itu guru zalim. Ya, kenapa ikhwah? Ya wajar mereka mengatakan begitu, karena hukuman yang kita berikan tidak sepantar dengan kesalahan yang mereka lakukan. Seberapa berat pun hukuman yang mereka lakukan ikhwah, tidak layak kita memukul mereka dengan pukulan yang sangat kuat, itu tak layak. Ingat sekali lagi, guru memukul murid bukan untuk menghajar, tapi untuk memberikan pendidikan agar dia menghentikan kesalahannya. Itulah tujuannya, bukan untuk menyakiti, ya. Bukan tujuan untuk menyakiti. Baik. Wa kafa bihadzal ismi syarron. Cukuplah dengan para murid-murid memberikan nama guru yang kasar ini dengan nama guru yang zalim. Cukuplah itu sebagai penilaian buruk dari si murid kepada sang guru. Falaisa ba'da dzulmi wal quwwati illa nadam. Dan ketahuilah bahwasanya setelah kezaliman dan pukulan yang kasar itu tidak ada lagi selain penyesalan. Makanya kita lihat ikhwah, kalau ada orang-orang yang dia marahnya luar biasa, ketika dia marah mungkin dia pukul istrinya, atau dia dia banting anaknya, atau HP-nya dia banting misalnya. Hilang akalnya pada saat itu, saking emosinya. Kemudian coba setelah itu apa yang terjadi? Setelah dia lihat ternyata HP-nya hancur, HP punya dia pribadi hancur, yang dia beli dengan susah payah. Pada waktu dia banting ini HP, sehingga hancur berkeping-keping, nggak digunakannya pikirannya pada saat itu, karena emosi yang memuncak, akhirnya menyesal. Anak yang dia pukul, setelah reda, dilihatnya kakinya biru-biru, masya Allah, haula wala quwata illa billah. Atau mungkin sempat ada yang keseleo atau terkilir dikarenakan pukulan yang membabi buta. Coba setelah reda, apa komentar dia? Menyesal ikhwah, menyesal. Atau istri yang mungkin, berapa banyak ikhwah kejadian-kejadian emosi dengan istrinya disiram minyak lampu kemudian dibakar. Setelah itu apa? Apakah dia puas? Tidak, dia menyesal. Demikian ikhwah. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, falaisa ba'da dzulmi wal quwwati illa nadam. Tidak ada di sebalik kezaliman dan kekasaran itu kecuali hanya penyesalan. Wa kam ra'ayna ba'dal asatidati ya'tadiruna li awliya'it tullabi wal mas'ulin ba'da inzalil qubatil qasiyah ala tullabihim. Berapa banyak para guru yang akhirnya menyesal, memohon maaf kepada para wali-wali murid ataupun kepada pimpinan mereka, dikarenakan si guru telah memberikan hukuman yang kelewat batas terhadap murid-muridnya. Demikian, akhirnya komplain, ya. Wali santri komplain,
Ya siapa yang nggak komplain ikhwah? Kalau seperti yang kita katakan tadi, ketika dia menggunakan tampar sampai gendang telinganya rusak, siapa yang nggak komplain? Saya kira jangankan muridnya, anak si guru pun kalau dibegitukan orang guru dia, jika si guru punya anak, anaknya diperlakukan seperti itu oleh guru si anak, dia juga akan komplain. Demikian ikhwah, ya. Jadi berapa banyak guru ketika mereka sudah marah kemudian mereka pukul tuh anak didiknya, mereka hukum dengan hukum yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat. Akhirnya ujung-ujungnya minta maaf, saya emosi, tak terkendali, mohon dimaafkan. Oke, kalau hanya sekedar itu ikhwah, kalau tak dimaafkan oleh wali santrinya kemudian diseretnya ke mahkamah pengadilan, bukan nggak dipenjara ini guru. Demikian ikhwah, ya. Fallahi Allah ma'asyiral muallimin fi fadhatil akbat. Falidatil akbat. Demi Allah, wahai para guru, ya, perhatikanlah makhluk Allah yang punya nyawa itu. Jangan dianggap mereka nggak punya nyawa. Mereka butuh diperlakukan dengan yang layak. Arfiqu bihim, bersikap lembutlah kepada mereka, bersikap lembutlah kepada santri, bersikap lembutlah kepada murid-murid, bersikap lembutlah terhadap anak sendiri. Fa inna rifqa kullahu khair, fa inna rifqa kulluhu khair, karena sesungguhnya kelembutan itu semuanya baik. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada suatu hal kecuali hal itu akan dihiasi oleh kelembutan itu. Apabila seorang bicara yang lembut, maka itu akan menjadi baik, dihiasi. Demikian, ya. Bersikap lembut, bersikap dengan lembut akan menghiasi sikap tersebut. La yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah sesuatu itu jika ada kelembutan maka itu akan menghiasi. Wala yunza'u an syai'in illa syana. Dan tidaklah sikap lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi sangat kasar. Ya, menjadi tidak elok, menjadi tidak baik. Demikian ikhwah. Maka arfiqu, bersikap lembutlah kepada anak-anak didik kita, ya. Bersikap lembutlah terhadap anak didik. Jangan bermain kasar. Ya. Jangan, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fa inna rifqa kulluhu khair. Karena kelembutan itu semuanya baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuhramu al-rifqu yuhramul khair kulluha." Barang siapa yang tidak diberi kelembutan, yuhramul khairu kulluha. Barang siapa yang tidak diberi kelembutan, berarti dia telah terhalang mendapatkan semua kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Maka rifqa fi syai'in illa zanah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu illa zanah, kecuali dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu illa syana, kecuali hal itu akan memperburuk suatu hal tersebut. Kenapa? Memang tidak ada kelembutannya di sana. Intinya ikhwah, nomor 2 bahwasanya ya tidak boleh bersikap kasar dan memukul dengan cara yang kuat. Ya, sekuat tenaga jangan. Ya, gunakanlah hukuman fisik yang harus kita lakukan ya sekedarnya yang dapat membuat si murid itu menjadi seorang yang yang jera terhadap kesalahannya, tidak dia ulangi lagi. Demikian ikhwan. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, kalamus sayyi. Kalamus sayyi yaitu ucapan yang buruk. Terkadang guru kalau marah
dia mengucapkan ucapan yang buruk kepada anak muridnya, kepada anak-anaknya. Seorang tua ketika marah, dia ucapkan ucapan yang buruk terhadap anak kandungnya sendiri. Demikian ikhwah, dia katakan bodoh lah, dia katakan macam-macam ikhwah, bandel lah. Intinya ucapan-ucapan yang sengaja diucapkan oleh seorang guru, tentunya yang akan dia tohok itu adalah hati si anak. Ya. Kalau dia pukul fisik, oke, fisik itu yang akan dirasakan oleh jasad. Tetapi ucapan yang buruk ikhwah, yang dia sakiti bukan jasad. Yang dia sakiti adalah hati sang murid. Yang dia sakiti adalah hati seorang anak atau anak didiknya. Itu yang sedang dia sakiti. Ketahuilah ikhwah bahwasanya sembuh dari sakit yang dirasakan oleh jasad kita itu lebih cepat ketimbang kesembuhan yang dirasakan, rasa sakit yang dirasakan oleh hati kita. Kalau jasad kita terluka, ya mungkin seminggu 2 minggu dia bisa sembuh, insya Allah. Tapi kalau yang terluka adalah hatinya, dia akan bisa mengingat orang tersebut, ya, yang melukainya, bisa bahkan seumur hidupnya dia teringat. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini para guru, apapun yang terjadi jangan sekali-sekali memberikan ucapan yang buruk, karena dia akan menyakiti hati sang murid, hati si anak, dan bahkan bisa menimbulkan rasa dendam kepada si anak, menimbulkan rasa dendam di hati si anak terhadap gurunya. Demikian ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Seorang muslim adalah muslim yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Para ulama kita dalam mensyarah hadis ini, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan penyebutan lisan daripada tangan? Tangan ini banyak juga dosanya ikhwah, seperti menampar, memukul, mencuri. Tapi ketahuilah bahwasanya dosa lisan itu jauh lebih banyak, bahkan efek negatifnya jauh lebih besar. Demikian ikhwah, ya. Kalau yang namanya tangan, paling beberapa orang yang bisa dia sakiti. Apa bisa dia sakiti sekali 10 orang? Ya, kecuali kalau pendekar lah dia. Tapi kalau dengan lisan, dia bisa sakiti orang satu keluarga. Dia bisa sakiti orang satu sekolah. Bahkan dia bisa menyakitkan hati manusia satu negara. Dengan sebuah statement, dia bisa membuat sakit hati seluruh penduduk satu negara, ketika negaranya disepelekan, ketika negaranya dihinakan. Demikian ikhwah, itu lisan, ya, itu namanya lisan. Makanya lisan ini lebih berbahaya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pada Mu'adz bin Jabal, pegang lisanmu ini. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, a'inna la mu'akhidhu bima natakallama bihi. Ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum gara-gara apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, ya iya. Ya. Sakulat ka ummuk, ya iya, wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nas ala manakhirim illa an hasaidi alsinatihim. Bukankah manusia diseret masuk ke dalam neraka jahanam? Semua itu kebanyakan yang dikarenakan ulah lisannya. Oleh karena itu, bagi seorang guru tak boleh mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk. Upayakan yang keluar dari lisan kita sebagai guru yaitu doa yang baik. Sebandel apapun anak didik kita, separah apapun akhlaknya, upayakan gunakan doa yang baik. Aslahakallah nak. Demikian ikhwah. Ya hadakallah, Allah yahdik. Demikian ikhwah. Daripada kita mengucapkan ucapan sumpah serapah yang bukan hanya menyakiti dia, hati kita pun tidak enak, lisan kita pun tidak enak mengucapkannya. Demikian ikhwah. Alal muallimi ayyatajannaba ma yusi'u ila talibi min alfadhin nabiyati.
Wa qad tusabbibu lahu nufuran wa inhirafan. Seorang guru hendaklah menjauhkan dirinya dari ucapan-ucapan yang buruk terhadap yang ditujukan kepada anak muridnya dengan lafaz-lafaz yang tak layak yang akhirnya akan menyebabkan si murid itu lari, ya, lari dari dia dan menyebabkan si murid jadi menyimpang. Wa rubbama kana sababan fi inhirafihi wa mailihi lil ijrami fil mustaqbal. Bisa saja gara-gara ucapan tersebut si anak menjadi jadi menyimpang, dan penyimpangan itu membuat dia cenderung untuk melakukan tindak kejahatan di kemudian hari. Demikian. Ya, kalau setiap kali jumpa muridnya dia katakan kamu nakal, kamu bandel, kamu semua, Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik. Ya, hal ini bisa tertanam dalam jiwa si murid. Fal muallimul ladzi yaqulu lit talibi khabith, mal'un, mujrim. Seorang guru yang selalu mengatakan kepada muridnya, "Hei, kotor." Apa khabisnya apa ya? Kotor, mal'un, terlaknat, mujrim, penjahat. Wa ghairuha minal kalimatil qasiyatil lati tajrahu syu'ur talib, dan kalimat-kalimat yang kasar lainnya yang bisa menggores hati seorang murid. Wa yata'allamuha bidawrihi liyaqulaha li rafiqihi fil madrasati aw li akhi fil bait. Si anak ini minimal dia akan gunakan ucapan itu dan akan dia praktekkan ucapkan itu kepada teman-teman sekolahnya atau kepada saudaranya atau pada adik atau kakak atau abangnya yang di rumah. Demikian ikhwah. Ya. Seorang guru kita mengatakan kamu dasar bandel misalnya. Kata-kata bandel ini, ya, kata-kata bandel ini akan direkam oleh si anak dan dia juga akan mempraktekannya pada orang lain. Dia akan katakan kepada mungkin adik, bandel, atau kepada kakak, bandel, misalnya begitu. Demikian. Ini kosakata dia rekam dari si guru. Makanya ikhwah, ya, semua kita, seorang pendidik, semua orang tua itu pendidik. Hati-hati dengan ucapan. Ya. Hati-hati dengan ucapan. Demikian ikhwah. Ya, jangan anggap remeh dengan ucapan. Anak itu mudah sekali merekam apa yang dia dengar. Dan dia suatu waktu akan mengulangi apa yang kita ucapkan. Ingat ikhwah, ketika kita mengucapkan ucapan yang kotor, ucapan yang keji, yang tak layak kita ucapkan, kita tujukan kepada si murid dan dia dengar itu. Dan suatu hari dia gunakan kalimat yang sama untuk mencela orang lain, temannya atau adiknya atau siapanya, maka ingat, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruhu wa wizru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang buruk, sikap yang buruk, ucapan yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya ketika dia mengucapkan itu, dan dosa orang yang ikut mengucapkan ucapan tersebut, yang ikut mengucapkan melakukan keburukan tersebut. Demikian. Jadi setiap kali dia mengucapkan itu, si guru berdosa. Oke, si guru mungkin hanya mengucapkan 2-3 kali. Si murid mungkin mengucapkan berkali-kali diucapkan karena dia merekam ucapan itu dari si guru. Coba, jadi dosa jariah. Selama itu murid masih mengucapkan ucapan itu kepada kawan-kawannya, ya, mengulang-ulang ucapan tercela itu kepada kawan-kawannya, maka si guru ikut berdosa, menjadi dosa jariah bagi si guru. Makanya ikhwah, Masya Allah, jadi seorang guru itu bisa memudahkan kita masuk ke surga. Namun kalau kita salah sikap, bahkan lebih memudahkan kita masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya, wa takunul mas'uliyatu 'ala dzalikal murabbi alladhi sanna li tulabihi ayata'allamu misla hadzal kalam alladhi la yaliqu bi muallimi ayatafawwahu bihi. Dan tentunya seorang yang menjadi tampu, orang yang bertanggung jawab terhadap murid-murid, dia yang memberikan tauladan kepada murid-murid, berarti dia tanpa sengaja dia telah mengajarkan murid-murid ucapan yang tidak layak
la yaliku bil muallim. Ucapan tidak layak. Oleh karena itu, ya, tidak boleh, tidak layak seorang guru itu mengucapkan ucapan yang seperti itu. Wa fil hadisi sahih, dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam hasanatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'a." Barang siapa yang mengajarkan dalam Islam dengan ajaran yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang ikut-ikutan melakukan dosa tersebut. Setelahnya, ya, dengan tidak min ghairi ayyanqusa minal auzari syai'an, dengan tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, si A mengajarkan ucapan tercela kepada murid-muridnya, si A sudah berdosa. Murid-muridnya meniru, si murid-muridnya berdosa. Karena murid-muridnya itu berdosa mengucapkan itu, ucapan yang tidak layak, si guru juga ikut menanggung dosanya karena dia yang telah mengajarkan anak muridnya untuk mengucapkan itu. Dia yang telah mencontohkan anak muridnya mengucapkan ucapan yang tak layak diucapkan tersebut. Jadi berlipat ganda ditanggung dosanya oleh si pengajar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi sekali lagi ikhwah, kita harus hati-hati. Ingat, sekali lagi, kita itu guru. Anda yang sudah berumah tangga, Anda yang sudah punya anak, Anda itu guru. Wahai para suami, Anda itu guru. Wahai para istri, Anda itu guru. Demikian juga himbauan kepada murabbin wal murabbiyat, guru-guru laki dan guru-guru perempuan, hati-hati masalah ini. Jangan mengucapkan ucapan yang tak layak kita ucapkan sebagai seorang pendidik. Kita itu uswah. Kita itu bagi murid-murid kita uswah, yaitu suri tauladan. Mereka akan mengucapkan, akan meniru apa yang kita lakukan. Dari ucapan kita, dari sikap kita, dari cara berpakaian kita, mereka akan menirunya, ikhwah. Itulah dia, makanya hati-hati. Jangan sampai yang malah kita mengajarkan, baik sadar ataupun tak sadar, kita malah mengajarkan perkara yang buruk terhadap murid-murid kita. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, itulah dia ikhwah. Baik. Sepertinya waktu kita sudah berakhir, tapi tidak apa, ikhwah, kita sedikit ulangi. Jadi bagi yang ingin menjatuhkan hukuman fisik, maka ya perhatikan hal-hal berikut, jangan sampai dia lakukan. Yang pertama yaitu memukul wajah. Jangan sampai ada seorang guru yang menghukum muridnya, orang tua yang menghukum anak-anaknya, suami yang menghukum istrinya dengan cara memukul wajah. Memukul wajah hukumnya haram. Bahkan Rasulullah tidak hanya melarang memukul wajah manusia, tapi beliau juga bahkan melarang memukul wajah hewan. Jadi kalau memang mau memukul hewan, pukullah di daerah yang lain, bukan di wajah. Yang kedua yaitu pukulan yang terlalu kuat. Ya, pukulan yang terlalu kuat ini juga tidak layak kita berikan kepada para anak-anak didik kita. Sekali lagi, kalau kita mau mukul juga, hendaklah kita takar, kita ukur, ya, kita ukur seberapa yang kita perlukan. Yang ketiga ikhwah, yaitu jangan sampai kita melontarkan ucapan yang buruk terhadap anak-anak kita, terhadap anak-anak didik kita. Upayakan seemosi apapun kita, semarah apapun kita, yang keluar dari lisan kita adalah zikir dan doa untuk anak-anak kita. Doa untuk murid-murid kita, semoga mereka menjadi orang-orang yang soleh. Karena kalau mereka menjadi orang yang soleh, la haula wala quwwata, masya Allah, setiap perbuatan baiknya akan mengalir pahalanya terhadap guru yang telah mengajarkannya. Setiap kesolehan yang dia lakukan mengalirkan pahala terhadap guru yang telah mengajarkan. Walaupun sang guru sudah meninggal, namun kebaikan yang diajarkan guru tidak akan pernah berakhir sampai si murid itu meninggal dunia.
Itu pun kalau seandainya dia ajarkan juga kepada murid-muridnya, ini guru saya dulu yang ngajarkan, dilakukan juga, masya Allah, bertambah lagi. Demikian ikhwah. Makanya guru yang terbaik, pimpinan para guru, guru yang paling tauladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat, sehingga kita lihat generasi para sahabat menjadi generasi khairun nas qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang yang terbaik, lebih baik ketimbang sahabat-sahabat nabi-nabi yang lain. Beliaulah para sahabat. Mereka adalah alumni madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak perlu diragukan lagi bahwasanya para sahabatlah generasi yang terbaik secara mutlak semenjak bumi terbentang, semenjak manusia itu ada. Para generasi Rasulullah, sahabat Rasulullah yang terbaik, tentunya selain Nabi dan Rasul. Demikian ikhwah rahimanallah. Mengapa demikian? Dikarenakan beliau telah berhasil dalam mendidik para sahabat. Dan efek yang kita lihat bagaimana? Ya, apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat Islam menjadi negara yang sangat kuat, yang ditakuti, bahkan disegani oleh kawan dan lawan. Bukan dikarenakan Islam pada waktu itu banyak harta bendanya, hebat persenjataannya, canggih, ya, personil yang yang besar-besar dan kuat-kuat. Tidak, mereka sama seperti manusia-manusia yang lain, tapi keyakinannya itu yang telah membuat orang-orang lain, orang-orang kafir ketakutan. Bahkan bukan sekedar takut, tapi hormat. Demikian ikhwah, sampai Rasulullah katakan, nusirtu, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala birru'bi, dengan rasa takut yang mereka rasakan, masiratus syahr, dengan perjalanan sebulan. Bayangkan, belum lagi Rasulullah dan pasukannya sampai ke tempat musuh, dengan jarak sebulan mereka sudah mati ketakutan. Itu ikhwah rahimanallah. Dikarenakan apa? Dikarenakan Islam mereka. Mari kita kembali kepada Islam kita dalam semua bidang, semua lini kehidupan. Kita kembalikan hal itu semua dengan tata cara Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para pemirsa, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.